aman dan realistis. Selama tidak ada kendala administrasi, pada akhirnya hak para pensiunan tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang juga sering ditanyakan adalah apakah rapel seperti ini akan terjadi lagi di masa depan. Jawabannya sangat bergantung pada kebijakan yang akan diambil ke depan. Jika ada penyesuaian atau perubahan sistem yang membutuhkan waktu implementasi, kemungkinan adanya rapel memang selalu ada. Namun setiap kebijakan tentu memiliki mekanisme dan perhitungan yang berbeda sehingga tidak bisa langsung disamakan dengan situasi yang terjadi sekarang. Yang jelas, sistem pensiun sendiri merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para pegawai yang telah bekerja selama puluhan tahun. Dana pensiun dirancang untuk memberikan jaminan keuangan setelah seseorang tidak lagi aktif bekerja. Karena itu, setiap penyesuaian yang dilakukan biasanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan sistem keuangan negara dan kesejahteraan para pensiunan. Ketika mendengar kabar mengenai rapel hingga puluhan juta rupiah, wajar jika banyak orang merasa sangat antusias. Namun yang paling penting adalah memahami bahwa angka tersebut merupakan kemungkinan maksimum yang hanya berlaku pada kondisi tertentu. Bagi sebagian besar pensiunan, jumlah yang diterima mungkin berada pada kisaran yang berbeda. Meskipun begitu, rapel tersebut tetap merupakan hak yang sangat berarti karena membantu menutupi selisih pembayaran yang sebelumnya belum diterima. Pada akhirnya, hal yang paling penting bagi para pensiunan saat ini adalah tetap memantau informasi resmi dan memastikan bahwa semua data administrasi mereka sudah benar. Dengan begitu, ketika proses pencairan dilakukan, tidak akan ada kendala yang menghambat penerimaan dana tersebut. Banyak pensiunan yang akhirnya merasa lebih tenang setelah memahami bagaimana proses rapel sebenarnya bekerja dan mengapa pencairannya bisa membutuhkan waktu. Dan sekarang setelah kita memahami bagaimana sistem rapel ini dihitung, bagaimana proses pencairannya dilakukan, serta mengapa jumlah yang diterima bisa berbeda antara satu pensiunan dengan yang lain, ada satu pertanyaan terakhir yang masih sering muncul dan membuat banyak orang penasaran. Pertanyaan itu adalah bagaimana cara mengetahui dengan lebih pasti apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima rapel yang sedang diproses saat ini, dan apakah ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa dana tersebut kemungkinan akan segera masuk ke rekening Anda dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu pensiunan hebat di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi bareng kami di Info Pensiunan ASN. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan dan kesempatan ketemu di platform ini. Semoga Bapak dan Ibu yang nonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan lahir batin dan kesehatan yang prima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kami doakan semua harapan Bapak dan Ibu, terutama yang terkait hak-hak pensiun, dimudahkan dan dilancarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas topik yang lagi panas banget diperbincangkan. Topik yang mungkin bikin banyak pensiunan gelisah, was-was, bahkan stres, soal rapel gaji pensiunan. Belakangan ini informasi soal siapa yang dapat rapel dan siapa yang berpotensi tertunda itu rame banget di grup-grup WhatsApp, media sosial, dan juga di YouTube. Karena sekarang kita udah tanggal 10 Maret 2026, pembahasan ini akan kita sesuaikan dengan situasi terkini. Kita kupas tuntas masalah ini pakai bahasa yang runut, gampang dimengerti, dan yang penting, kepala dingin. Jangan kemana-mana, informasi ini krusial buat masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kabar rapel ini bisa sensitif banget? Bayangin deh, di satu sisi kita dengar kabar gembira ada tambahan dana, ada rapel yang bakal cair, pasti rasanya seneng. Langsung kebayang mau dipakai buat apa? Bayar cicilan, bantu anak, biaya berobat, atau sekadar nambah pos belanja. Tapi di sisi lain tiba-tiba muncul info bahwa nggak semua pensiunan akan menerima rapel pada waktu yang sama, ada yang tertunda, bahkan ada kabar bahwa ada golongan tertentu yang mungkin nggak dapat. Waduh, campur aduk rasanya, deg-degan, bingung, perasaan kayak gitu wajar banget. Makanya kita harus bahas ini dengan kepala dingin, hati lapang, dan pemahaman yang jernih. Jangan sampai termakan info setengah-setengah yang malah bikin stres sendiri. Pertama-tama kita harus paham, proses pencairan dana pensiun dan rapel itu ada aturan administratif dan teknis yang tidak bisa diabaikan. Ini serius, bukan main-main. Seringkan kita langsung tarik kesimpulan, hak pensiun dihapus.
Padahal belum tentu begitu. Banyak kasus yang sebenarnya bukan menghapus hak, tapi menunda pencairan karena ada syarat yang belum terpenuhi atau proses verifikasi yang belum selesai. Jadi intinya, belum cair bukan berarti hilang haknya. Ingat juga, lembaga yang ngurusin ini punya tanggung jawab besar. Misalnya kalau ada pembayaran yang longgar verifikasinya, bisa saja dana cair ke orang yang sudah meninggal, atau ke rekening yang salah, atau bahkan ke pihak yang enggak berhak. Itu rugi negara dan rugi keluarga yang berhak. Makanya verifikasi data itu ketat, tujuannya melindungi hak bapak dan ibu juga. Jadi kalau ada pensiunan yang belum terima rapel, bisa jadi karena salah satu syarat administratif belum terpenuhi, data belum sinkron atau verifikasi belum kelar. Kita harus paham itu biar nggak jadi panik. Siapa saja sih golongan pensiunan yang berpotensi mengalami penundaan per 10 Maret 2026? Setelah paham bahwa penundaan bukan berarti penghapusan hak, penting buat tahu siapa yang paling berisiko. Dari pola pencairan yang sering terjadi, ada 4 golongan utama yang kerap muncul dan paling mungkin kena kendala. Yuk kita bahas satu persatu, biar Bapak dan Ibu bisa segera antisipasi. Golongan pertama, pensiunan yang belum melakukan autentikasi secara berkala. Ini penyebab klasik dan paling sering terjadi, padahal sebenarnya gampang diatasi. Autentikasi itu intinya bukti bahwa penerima pensiun masih hidup, masih aktif, dan berhak menerima pembayaran. Ini bentuk verifikasi keberadaan penerima yang dilakukan oleh PT Taspen melalui sistem yang mewajibkan penerima pensiun melakukan autentikasi berkala. Tujuannya mulia, mencegah pembayaran ke orang yang sudah meninggal atau ke rekening yang salah, menjaga data supaya selalu update dan akurat. Praktiknya gimana? Di era digital sekarang, autentikasi banyak diarahkan lewat aplikasi Andal by Taspen. Nama aplikasinya sendiri Andal by Taspen. Lewat aplikasi ini, pensiunan bisa verifikasi identitas dengan gampang pakai ponsel pintar. Ada fitur face recognition yang memudahkan. Tapi ya kenyataannya nggak semua pensiunan mahir pakai gadget. Banyak juga yang gaptek, atau matanya sudah nggak begitu jernih lihat layar, atau bahkan nggak punya ponsel pintar, atau tinggal di daerah sinyalnya lemah. Ini tantangan nyata. Buat yang belum autentikasi, sistem bakal menandai datanya sebagai belum terverifikasi. Kalau status ini belum diperbaiki, pembayaran termasuk rapel bisa tertahan. Sistem biasanya nunggu sampai autentikasi selesai baru proses pencairan dilanjutkan. Jadi pertanyaan kita, kapan terakhir kali Bapak Ibu autentikasi? Sudah lewat Andal by Taspen kah? Atau masih bingung? Kalau belum, sekaranglah saatnya. Manfaatkan aplikasi Andal by Taspen. Kalau kesulitan, minta tolong keluarga. Jangan malu minta bantuan anak, cucu, atau keponakan. Mereka biasanya jago teknologi dan senang bantu. Kalau tetap susah karena kendala gadget atau sinyal, Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor Taspen atau ke bank mitra seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Petugas di sana siap bantu autentikasi manual. Intinya, jangan tunda. Autentikasi itu bukan formalitas doang. Ini kunci supaya hak pensiun tetap lancar. Semakin cepat dilakukan, semakin aman. Golongan kedua, pensiunan yang punya masalah administrasi. Ini juga sering banget jadi penyebab tertahannya pembayaran. Masalah administrasi tampak sepele, tapi dampaknya bisa besar. Apa aja yang termasuk masalah administrasi? Banyak. Contohnya data pribadi belum diperbarui, misalnya baru pindah alamat, tapi data di Taspen masih alamat lama, atau ada perubahan status perkawinan yang belum dilaporkan, misalnya pasangan meninggal tapi belum diberitahukan. Ada juga perbedaan data identitas. Nama di KTP nggak sama persis dengan nama di SK pensiun, atau tanggal lahir beda. Hal-hal kecil kayak nama atau tanggal lahir yang nggak sinkron bisa bikin sistem menolak pembayaran. Nomor rekening juga krusial. Rekening yang selama ini dipakai mungkin udah ditutup, pasif karena nggak pernah transaksi, atau bahkan nomor tertulis salah. Atau Bapak Ibu baru ganti buku tabungan tapi lupa lapor nomor baru. Kadang-kadang SK pensiun perlu revisi karena ada kesalahan atau data ahli waris belum diupdate saat pensiunan meninggal. Ada kasus di mana gaji bulanan tetap masuk karena sistem masih baca data dasar lama, tapi saat ada rapel yang butuh verifikasi lebih ketat, terlihat deh ada perbedaan data yang belum sinkron, makanya pembayaran rapel tertahan. Jadi tanya ke diri sendiri, yakin semua data pribadi Bapak Ibu udah sesuai, cocokkan KTP, KK, SK pensiun, buku tabungan, semuanya harus sinkron. Solusinya, cek data secara berkala, jangan nunggu sampai ada masalah baru ngecek.
Ambil SK pensiun, buku tabungan, KTP, KK, cocokkan semuanya. Kalau ada perubahan, segera lapor ke kantor Taspen atau Bank Mitra. Pastikan rekening aktif, cek saldo, atau lakukan transaksi kecil di ATM atau mobile banking buat memastikan rekening masih hidup. Kalau ragu, tanya ke teller bank. Simpan dokumen penting rapi. SK pensiun, buku nikah, akta kematian kalau ada, KTP. Taruh di tempat aman dan mudah dijangkau. Golongan ketiga, pensiunan yang meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan. Ini